Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kami akan membahas mengenai teknik dasar akuntansi keuangan sektor publik dengan saya Arika Widianti dan rekan saya Rianti Ratnaningsih. Akuntansi sektor publik sendiri yaitu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan keuangan untuk sebuah lembaga publik yang menyajikan informasi keuangan kepada para pihak yang membutuhkannya, seperti pembayar pajak, pemberi dana bantuan, investor, pengguna jasa, dewan legislatif, dan badan pengawas. Kemudian akuntansi keuangan sektor publik sendiri yaitu mempelajari bagaimana menghasilkan transaksi-transaksi organisasi sektor publik tersebut dibukukan, sehingga akan menghasilkan laporan keuangan pada periode tertentu. Kemudian hambatan penyusunan laporan keuangan pada akuntansi sektor publik. Yang pertama ada objektivitas, di mana benturan kepentingan antara manajemen organisasi dengan stakeholder menjadi faktor utama dalam hambatan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua ada konsisten, yaitu penggunaan metode atau teknik akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan organisasi selama beberapa periode secara berturut-turut. Yang ketiga ada daya banding. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh sektor publik harus mampu dibandingkan dengan sektor yang sejenis, sehingga kinerjanya juga dapat dibandingkan. Kemudian faktor hambatan yang keempat yaitu tepat waktu, berkaitan dengan lamanya penyusunan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan karena isi laporan keuangan yang kompleks. Yang kelima ada ekonomis dalam penyajian laporan keuangan. Semakin banyak informasi yang dibutuhkan, semakin banyak pula biaya yang dibutuhkan. Kemudian yang terakhir ada materialitas, di mana laporan keuangan yang dihasilkan oleh sektor publik harus dapat mempengaruhi keputusan dengan informasi yang disajikan. Standar akuntansi sektor publik. Di sini standar akuntansi sektor publik ada dua, yaitu SAP berbasis kas dan SAP berbasis akrual. Di mana untuk SAP yang berbasis kas ini bertujuan untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dalam LRA, dan transaksi tersebut dicatat atau diakui pada saat kas dikeluarkan atau kas diterima oleh rekening pemerintah. Kemudian yang kedua ada SAP berbasis akrual, di mana bertujuan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam LRA. Transaksi ini dicatat dan diakui pada saat terjadinya transaksi ekonomi. Contoh transaksinya yaitu pada saat pemerintah menerbitkan surat keputusan penetapan pajak atau SKPP dalam basis kas, saat terbitnya SKPP tersebut belum diakui sebagai pendapatan karena pemerintah belum menerima kas. Namun, dalam basis akrual, terbitnya SKPP tersebut oleh pemerintah sudah diakui sebagai pendapatan, walaupun pemerintah belum menerima kas atau pendapatan atas pajak tersebut. Menurut PP nomor 25 tahun 2005, Indonesia masih menggunakan basis standar akuntansi kas menuju akrual, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Sistem akuntansi sektor publik menurut Masis dalam GLIN menjelaskan aturan dasar sistem akuntansi keuangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada identifikasi kegiatan operasi yang relevan, kedua pengklasifikasian kegiatan operasi secara tepat, ketiga adanya sistem pengendalian untuk menjamin reliabilitas, dan yang keempat yaitu menghitung pengaruh masing-masing operasi. Selanjutnya ada teknik akuntansi sektor publik. Teknik akuntansi sektor publik ini ada 5. Yang pertama yaitu akuntansi anggaran, akuntansi komitmen, akuntansi dana, akuntansi kas, dan akuntansi aktual. Yang pertama yaitu ada akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran yaitu akuntansi yang sifatnya mencatat, mengklasifikasikan, dan mengikhtisarkan transaksi organisasi sektor publik berdasarkan anggaran pendapatan atau belanja. Dalam akuntansi anggaran ini menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat berpasangan atau double entry. Tujuannya yaitu untuk menekankan peran anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas. Yang kedua yaitu ada akuntansi komitmen, yaitu akuntansi yang mengakui transaksi
dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan serta organisasi mengakui pesanan yang timbul sebagai komitmen. Tujuannya adalah untuk pengendalian anggaran. Dan yang ketiga yaitu akuntansi dana. Akuntansi ini berhubungan dengan dana-dana yang menandai pengeluaran organisasi yang sifatnya nirlaba. Contohnya yaitu penerimaan pemerintah pinjaman dari World Bank atau Bank Dunia sebesar 10 miliar untuk pembangunan jalan atau jembatan. Maka tidak ada pilihan lain bagi pemerintah selain menggunakan dana 10 miliar tersebut untuk membangun jalan dan jembatan. Yang keempat yaitu akuntansi kas, yaitu akuntansi yang mencatat transaksi sebesar jumlah nominal yang diterima, kemudian pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat pada saat kas dikeluarkan. Yang kelima yaitu ada akuntansi akrual, yaitu akuntansi yang menentukan dan mengetahui besarnya biaya yang digunakan untuk pelayanan publik serta menentukan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Pendapatan dan biaya diakui pada saat diperoleh dan terjadi, tanpa memandang apakah kas sudah diterima atau dikeluarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.